kami akan menganalisis film Keluarga Cemara berdasarkan teori psikologi kelompok. Perkenalkan dulu, ada Enat, Miguel, Tias, Zeva, dan Lisa. Film Keluarga Cemara ini bercerita tentang sebuah keluarga yang menjalani kehidupan baru, yaitu kehidupan yang sederhana setelah mereka mengalami kebangkrutan. Kami memilih film Keluarga Cemara ini adalah karena film ini merupakan sebuah film yang memiliki permasalahan yang pelik, menyangkut psikologi masing-masing anggota keluarga, dan ada banyak miskomunikasi yang ada antara anggota keluarga. Saat ini kita akan membahas sistem komunikasi interpersonal pada tokoh Ais dalam film Keluarga Cemara. Sejak awal tokoh Ais terlihat muram yang dapat kita lihat dari wajahnya dan juga jarang berbicara. Hal ini disebabkan karena ia kurangnya perhatian dari abahnya yang terlalu sibuk bekerja. Ditambah lagi suatu saat ia harus pindah ke desa karena orang tuanya mengalami kebangkrutan. Hal ini membuat Ais tidak mendapat rasa senang dalam dirinya, sehingga konsep dirinya menjadi negatif. Dapat dilihat dari ia yang menutup diri dan kaku terhadap teman-temannya di sekolah yang baru. Seiring dengan berjalannya waktu, Ais mulai menunjukkan sikap positifnya. Hal ini karena ia mulai mendapatkan sahabat-sahabat baru yang memberikan ganjaran berupa semangat dan juga dukungan terhadap dirinya. Ia juga sudah mulai menerima kondisi keluarganya dan melupakan masa lalunya. Hal ini membuat Ais menjadi tampak bahagia dan menciptakan keakraban kembali dengan keluarganya, sehingga komunikasi interpersonalnya menjadi baik. Miguel, pada kesempatan kali ini saya akan mengklasifikasikan kelompok-kelompok apa saja yang terdapat dalam film Keluarga Cemara. Yang pertama, klasifikasi kelompok menurut Kuli terdiri dari primer dan sekunder, di mana primer adalah keluarga Cemara itu sendiri dan sekunder adalah tempat kerja dari Aba dan sekolah dari Ais. Kemudian ada klasifikasi kelompok menurut Sumner, terdiri dari out group dan in group, di mana in group adalah keluarga Cemara yang terdiri dari Aba, Bunda, Ais, dan Cemara, termasuk juga kelompok sekunder yang adalah tempat kerja dari Aba. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi menurut Newcomb, yaitu kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, di mana kelompok keanggotaan artinya Ais secara administratif adalah bagian dari sekolahnya, dan kelompok rujukan adalah ketika Ais menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolahnya seperti datang di sekolah pada waktunya. Next, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok pada perilaku individu. Yang pertama ada konformitas, terlihat pada sikap deviance atau perilaku menyimpang Ais yang melanggar larangan Abah untuk bertemu dengan teman lama Ais karena takut akan merepotkan orang lain. Yang kedua ada fasilitas sosial, terlihat pada emak sedang mengandung yang khawatir akan menambah beban ekonomi keluarga karena bertambahnya anggota keluarga baru. Namun setelah mendapat dukungan keluarga, emak menjadi yakin lagi. Yang ketiga ada polarisasi, terlihat pada Abah akhirnya menjadi yakin atas dukungan keluarga untuk tinggal di Bandung, yang sebelumnya takut akan merepotkan keluarga. Hai, aku Francisca Prastiwi. Aku akan menjelaskan tentang faktor situasional yang mempengaruhi kelompok. Kelompok di sini yakni keluarga Abah yang ada di film Keluarga Cemara. Untuk ukuran kelompoknya dalam jenis tugasnya interaktif dan tujuan kelompoknya yakni konvergen. Nah, untuk jaringan komunikasinya yang terjadi di keluarga Abah yakni lingkaran dan bintang. Lalu kohesi kelompok yang terjadi itu kuat karena mereka tetap bersama-sama walaupun ada permasalahan yang terjadi. Untuk kepemimpinan dalam keluarga Abah itu ada otoriter, demokratis, dan laissez-faire karena dalam awal-awalnya Abahlah yang memutuskan segala hal, lalu berakhir dengan semua keluarga itu memiliki keputusan masing-masing. Selanjutnya adalah faktor personal yang mempengaruhi kelompok. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor kebutuhan interpersonal tergambar ketika Ais mencoba untuk berkenalan dengan teman-teman di sekolah barunya. Kemudian tergambar ketika Abah menegur Ais. Faktor yang kedua adalah tindakan komunikasi. Dalam film ini tindakan komunikasinya cenderung lebih banyak verbal, namun juga terkadang dibantu oleh komunikasi non-verbal untuk memperjelas pesan. Faktor yang ketiga adalah peranan. Peranan ada 3 macamnya. Peranan tugas kelompok yaitu ketika Ais membantu menjual opak. Peranan pemelihara kelompok yaitu ketika emak selalu mencoba untuk menghadiri pentas Ais dan Ara. Kemudian peranan individualis yaitu ketika Ais memaksa untuk tetap nekat pergi ke kota meskipun sudah dilarang. Itu saja analisis film Keluarga Cemara dari kami. Jangan lupa klik tombol like, kalian bisa komen dan juga share ke teman-teman kalian semua.
Terima kasih.